Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan materi IPS kelas 7 bersama saya Ustazah Restu. Hari ini kita telah memasuki episode 12 dengan bahasan bentuk-bentuk interaksi sosial disasosiatif dan lembaga sosial. Proses disasosiatif yaitu hubungan yang mengarah kepada bentuk-bentuk pertentangan atau konflik. Jadi, proses disasosiatif ini adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan konflik. Proses-proses disasosiatif ini terdiri dari persaingan atau competition, kontroversi, contravention, dan pertentangan, itu konflik. Yang pertama, persaingan. Persaingan dapat diartikan sebagai suatu proses sosial ketika individu atau kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu, di mana dengan cara menarik perhatian publik atau mempertajam prasangka yang telah ada tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan. Persaingan ini mempunyai dua tipe umum, yaitu yang bersifat pribadi, di mana kompetisi pribadi melibatkan satu individu dengan individu lain yang secara langsung bersaing untuk mendapatkan sesuatu, seperti persaingan antara dua calon ketua OSIS dan persaingan tunggal putra-putri kejuaraan bulu tangkis. Yang kedua, tipe persaingan kelompok, yaitu persaingan yang melibatkan berbagai pihak secara berkelompok, seperti pertandingan sepak bola, basket, pertandingan voli, dan sebagainya. Persaingan yang masih berada dalam batas-batas tertentu memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu menyalurkan keinginan individu atau kelompok yang bersifat kompetitif. 2. Sarana menyalurkan keinginan, kepentingan, serta nilai-nilai yang ada dan dapat tersalurkan dengan baik oleh mereka yang bersaing. 3. Menempatkan individu pada kedudukan serta peranan yang sesuai dengan kemampuannya. Dan yang terakhir, alat penyaring masyarakat dengan kemampuan masing-masing dengan tujuan pembagian kerja efektif. Yang kedua ada kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Adanya kontravensi ini ditandai dengan ketidakpastian mengenai diri seseorang, perasaan tidak suka yang disembunyikan tetapi tidak sampai terjadi konflik atau pertikaian. Biasanya didasari rasa antipati, iri hati, dan praduga, sehingga muncul penghasutan, desas-desus, fitnah, dan cercaan. Kontravensi ini ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenal diri seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian, atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Contohnya, OSIS di sekolahmu mempunyai suatu rencana, tetapi kelasmu kurang setuju terhadap rencana tersebut, sehingga berkembang rasa tidak suka atau benci, namun masih disembunyikan. Adapun bentuk kontravensi menurut Leo von Weiss. Yang pertama, bentuk umum, yaitu penolakan, keengganan, perlawanan, perbuatan menghalang-halangi, protes, gangguan-gangguan, kekerasan, dan pengacauan rencana. 2. Bentuk sederhana, yaitu menyangkal perkataan orang lain di muka umum, memaki-maki melalui surat selebaran, mencerca, memfitnah, dan melemparkan beban pembuktian pada pihak lain. 3. Bentuk intensif, yaitu penghasutan, penyebaran desas-desus. Selanjutnya, bentuk rahasia, seperti berkhianat. Dan yang terakhir, bentuk taktis, yaitu mengejutkan lawan, mengganggu, dan membingungkan pihak lain. Selanjutnya adalah pertentangan. Pertentangan atau konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Konflik ini terjadi jika dua pihak berusaha saling menggagalkan tujuan masing-masing. Pertentangan atau konflik disebabkan oleh yang pertama, perbedaan antara individu dengan individu, kedua, perbedaan budaya, ketiga, perbedaan kepentingan, dan yang terakhir, perubahan sosial. Adapun bentuk-bentuk pertentangan atau konflik yang terjadi di masyarakat seperti konflik pribadi, 2. Konflik sosial, 3. Konflik antar kelas sosial, yaitu disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan.
Yang keempat, konflik politik, baik antar golongan dalam suatu masyarakat maupun antar negara. Dan yang terakhir, pertentangan atau konflik yang bersifat internasional, di mana disebabkan oleh perbedaan-perbedaan kepentingan yang kemudian berlanjut pada kedaulatan negara. Dengan adanya pertentangan, pasti menimbulkan beberapa akibat. Nah, akibatnya itu, yang pertama, harta benda menjadi hancur. Kedua, kebahagiaan keluarga terampas. Ketiga, banyak nyawa terenggut secara paksa. Keempat, tambahnya solidaritas in-group. Berarti, di dalam grup itu akan menambah suatu solidaritas dari kelompok. Selanjutnya, apabila terjadi dalam kelompok, maka kelompok tersebut akan retak. Dan yang terakhir, akomodasi, dominasi, dan takluknya salah satu pihak. Kemudian kita memasuki bahasan mengenai lembaga sosial. Suatu lembaga terbentuk akibat dari berbagai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan melalui interaksi sosial. Berbagai kebutuhan hidup manusia melahirkan beraneka ragam lembaga guna memenuhi kebutuhannya. Semua kebutuhan manusia didapat dengan menggunakan atau melakukan interaksi dengan manusia yang lain. Adanya interaksi sosial antar individu dan kelompok maupun interaksi sosial antar kelompok di mana mereka berinteraksi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan hidupnya, maka dalam masyarakat terbentuklah berbagai lembaga sosial. Adanya lembaga sosial dimaksudkan untuk memenuhi berbagai keperluan pokok dari kehidupan manusia. Interaksi sosial berpengaruh besar terhadap terbentuknya lembaga sosial masyarakat yang bersangkutan. Melalui interaksi sosial, manusia saling bekerja sama, menghargai, menghormati, hidup rukun, dan gotong royong. Nah, sikap-sikap tersebut mampu menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat yang mendorong munculnya lembaga sosial. Jadi, antar manusia yang satu dengan yang lainnya itu saling membutuhkan melalui interaksi sosial. Nah, dalam rangka memenuhi kebutuhan itu, manusia harus melakukan interaksi dengan orang lain, baik secara individu maupun secara kelompok. Misalnya nih, manusia untuk memperoleh beras dengan membeli dari pedagang di pasar, karena secara individu tidak mampu menghasilkan beras itu. Pengertian lembaga sosial. Menurut Kuncharaningrat, lembaga sosial merupakan satuan norma khusus yang menata serangkaian tindakan yang berpola untuk keperluan khusus manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, pengertian tersebut menekankan pada tata kelakuan atau norma-norma untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan. Jadi, kelembagaan sosial itu juga disebut dengan pranata sosial. Dalam pengertian sosiologis, lembaga dapat digambarkan sebagai satu organ yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Nah, lembaga sosial ini dapat juga dikatakan bahwa dia merupakan himpunan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Di mana sejumlah norma-norma ini kemudian disebut dengan lembaga sosial. Tidak semua norma atau aturan-aturan yang ada di masyarakat ini disebut dengan lembaga sosial, karena untuk menjadi sebuah lembaga kemasyarakatan, sekumpulan norma ini mengalami proses yang panjang. Sistem norma atau aturan-aturan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial harus memiliki syarat, yaitu sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Lalu norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial, dan norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Ada 4 tingkatan norma. Yang pertama, cara atau usage. Cara lebih terlihat pada perbuatan individu dalam masyarakat. Penyimpangan dalam norma ini tidak akan mendapatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan. Contohnya, cara berpakaian. Apabila seseorang berpakaian yang kurang pantas, maka hanya ditegur saja. Lalu ada kebiasaan atau volkswagen, di mana kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya, kebiasaan memberi hormat kepada yang lebih tua usianya, mendahulukan orang yang sudah lanjut usianya ketika sedang antri, dan sebagainya. Yang ketiga, tata kelakuan atau mores. Kebiasaan itu kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan bertindak. Maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan, dan jika terjadi penyimpangan, pelakunya ini akan dikenakan sanksi.
Contohnya, jika seorang peserta didik melanggar tata tertib sekolah, akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Yang keempat, adat istiadat atau customs, yaitu tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan kekuatan pola kelakuan masyarakat yang mengikat para anggotanya. Bagi anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, maka ia akan mendapatkan sanksi sesuai dengan adat masing-masing. Norma-norma tersebut mempunyai dasar yang sama, yaitu memberikan petunjuk bagi tingkah laku seseorang yang hidup di dalam masyarakat. Berikut ciri-ciri lembaga sosial. Yang pertama merupakan pola pemikiran dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan yang terdiri atas adat istiadat, tata kelakuan, dan kebiasaan serta unsur-unsur kebudayaan secara langsung. 2. Sebagai kumpulan norma yang pokok masyarakat dan sudah seharusnya dipelihara serta dipertahankan sehingga memiliki tingkat kekekalan jangka panjang. 3. Memiliki satu atau beberapa tujuan tertentu. Memiliki alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. 4. Memiliki lambang atau simbol. Dan yang kelima, memiliki tradisi tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian adalah tugas. Menurut pendapatmu, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial disasosiatif? Lalu, buatlah contoh bentuk interaksi sosial disasosiatif yang kamu ketahui. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak Ustazah dapat memahami materi yang telah Ustazah sampaikan. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.